Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di akun Ken Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, salah satu uji parametrik yang banyak digunakan di dalam berbagai research, di berbagai penelitian, hmm, baik di bidang pendidikan, di bidang ilmu komputer dan juga ilmu-ilmu lainnya. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita menggunakan uji parametrik, ya, itu ada uji prasyarat yang harus dipenuhi. Ya. Uji prasyaratnya adalah apabila data itu terdistribusi normal atau data tersebut bersifat homogen, maka kita bisa menggunakan uji parametrik. Tetapi sebaliknya, jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka kita harus beralih ke uji non-parametrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu uji parametrik yang banyak digunakan di dalam berbagai penelitian, yaitu tentang uji T. Ya, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana melakukan uji T secara perhitungan biasa dan dengan menggunakan SPSS. Uji T itu dikembangkan oleh William Seller Gossett, yang dimana diberi nama samarannya adalah student, makanya disebut juga uji T student, distribusi T student. Nah, begitu. Biasanya uji T itu digunakan untuk mengetahui perbedaan hasil dari dua jenis perlakuan. Nah, di sini ada kata melihat perbedaan hasil dari dua jenis perlakuan. Saya misalkan, dalam pembelajaran online yang kita lakukan selama pandemi corona ini, kita bisa melakukan pengujian dengan menggunakan uji T untuk membandingkan hasil belajar daripada mahasiswa yang melakukan pembelajaran secara online dibandingkan dengan yang tidak secara online atau secara tatap muka di kelas. Kita ingin melihat hasil, bagaimana perbedaannya, dan mana yang lebih baik, apakah pembelajaran secara online atau pembelajaran yang tatap muka langsung di kelas. Untuk melakukan uji tersebut, kita bisa menggunakan uji T. Ya, uji T ada yang dinamakan uji T seperti ini. Ada lagi yang namanya parity test atau uji T berpasangan. Sekarang kita mulai dengan membahas uji ini, uji T. Oke, sebagai contoh, ya, ini adalah salah satu contoh. Kita akan melihat hasilnya, bagaimana perhitungan secara biasa dan dibandingkan dengan menggunakan SPSS. Misalkan dalam contoh ini, suatu penelitian dilakukan untuk menguji pengaruh pemberian tugas mandiri terhadap prestasi belajar siswa. Ingin melihat bagaimana pengaruh pemberian tugas mandiri terhadap prestasi belajar siswa. Siswa dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Artinya ada kelompok eksperimen dan juga ada kelompok kontrol. Kita ingin membandingkan. Yang kelompok eksperimen ini yang diberi tugas mandiri, sedangkan kelompok kontrol itu adalah kelompok yang tidak diberi tugas mandiri. Siswa dalam kelompok eksperimen diberi perlakuan dengan pemberian tugas mandiri. Oke, seperti yang saya katakan tadi. Sedangkan siswa dalam kelompok kontrol tidak diberi. Setelah beberapa pertemuan, kedua kelompok ini dilakukanlah ujian. Tes ini adalah ujian atau quiz. Ingin melihat hasilnya, apa perbedaan. Hasilnya menunjukkan bahwa yang kelas kontrol yang tidak diberi tugas mandiri, dari 12 siswa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, dari 12 siswa, ada yang dapat nilai 7, ada yang dapat nilai 6, ada yang dapat nilai 5, ada yang dapat nilai 6. Baik, sedangkan yang kelas eksperimen yang diberi tugas mandiri, ada yang dapat nilai 8, ada dapat nilai 6, ada yang dapat nilai 7, dan sebagainya. Secara kasat mata mungkin kita bisa melihat bahwa mana yang lebih baik. Tetapi kita ingin lebih baik melakukan pengujian secara statistika untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Ya. Secara sederhana atau secara biasa, kita bisa menggunakan rumus daripada uji T.
ya. Yang pertama yang harus kita tentukan adalah sesuai dengan langkah-langkah melakukan pengujian hipotesis. Yang pertama kita sudah tahu hipotesis, kita buat hipotesisnya apa. Hanol mengatakan bahwa SI ini yang kelas kontrol, ini kelas eksperimen. Bahwa kelas kontrol itu ternyata nilainya sama dengan kelas eksperimen. Itu Hanol. Hipotesis pertama. Hipotesis kedua. Hipotesis itu ingat dugaan sementara kita. Dugaan kedua itu bahwa nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen memiliki nilai berbeda. Ya. Yang ke eksperimen diberikan tugas mandiri, sedangkan yang kontrol tidak diberikan tugas mandiri. Ya. Kriteria yang diambil adalah, jadi ketika kita melakukan uji secara biasa dengan menggunakan rumus langsung seperti ini, kita ada kriterianya. Apabila T hitung lebih kecil daripada T tabel, T hitung ini adalah uji T yang nilainya didapatkan dari rumus T hitung. Sedangkan T tabel itu dilihat dari tabel uji T atau tabel Z. Itu ada tabelnya, tinggal di-download di internet. Ya, tabel untuk melihat atau membandingkan hasil uji T bisa tinggal di-download itu. Sedangkan H0 ditolak jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel. Kalau dia sama dengan T tabel, artinya H0-nya ditolak. Bahwa pernyataan nilai kelas eksperimen dengan kelas kontrol itu sama, itu artinya salah atau tidak benar. Pengujian dilakukan dengan menggunakan rumus. Ada ini rumusnya, ada S rata-rata, ada JK-nya. JK itu untuk mendapatkan nilai JK bisa menggunakan rumus ini. Ada X kuadrat, artinya ini nilai 7 ini dikuadratkan jadi 49, nilai X2-nya dikuadratkan 64, ada nilainya. Ada lagi X sigma X kuadrat per N. Nah, ya. Dari hasil perhitungan matematis didapatkanlah nilai hasil bahwa nilai T hitungnya itu adalah 3,625. Ya, 3,625. Nah, dengan nilai alfa itu 0,05. Dengan nilai alfa 0,5 ya, dan juga untuk DF-nya 22, ini dengan menggunakan rumus N1 tambah N2 dikurang 2, ini dapat F. Kita bisa mendapatkan T bisa melihat di T tabel bahwa dapatkan nilai T tabel itu 2,074. Hasil ini menunjukkan bahwa T hitung, lihat, T hitung ternyata lebih besar daripada T tabel. T hitung ternyata lebih besar dari T tabel. Kalau dilihat dari kriteria yang tadi, kriteria yang ini, T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya H0-nya ditolak. Artinya pernyataan X1 sama dengan S2 atau nilai daripada kelas eksperimen dengan kelas kontrol, atau dapat dikatakan nilai dari kelas yang diberi tugas mandiri dengan kelas yang tidak diberi tugas mandiri itu sama, itu ditolak atau salah. Yang benarnya adalah nilai antara kelas eksperimen yang diberi tugas mandiri dengan yang kelas kontrol yang tidak diberi tugas mandiri ternyata itu berbeda, ya. Yang mana berdasarkan kalau kita lihat nilai rata-ratanya, ada nilai rata-ratanya, ya. Kita bisa lihat dari nilai rata-ratanya. Ini 5,58 dan 6,9. Terlihat bahwa ternyata nilai rata-rata kelas eksperimen atau kelas yang diberi tugas mandiri ternyata lebih besar daripada yang tidak diberi tugas mandiri. Yang artinya kelompok eksperimen lebih tinggi daripada nilai siswa kelompok kontrol. Hal ini berarti bahwa pemberian tugas mandiri berpengaruh baik terhadap prestasi belajar siswa. Artinya baik. Bagaimana jawaban? Untuk mendapatkan jawaban ini ada cara mudahnya, itu dengan menggunakan SPSS. Kalian bisa download SPSS. Sekarang banyak program SPSS di internet. Nah, oke, kita coba dengan menggunakan SPSS. Ya. Oke, di sini ada dua kelas. Ya. Ada kelas kontrol. Kelas kontrol di sini saya lambangkan dengan 1. Itu hanyalah untuk melambangkan kelas. Ini judulnya atas kelas. Ini nilai. Untuk membuat nilai tulisan kelas dan nilai, kalian bisa dibuat di variable view. Bisa diketik di sini nilai dan kelas. Ya.
Jadi ini untuk sebagai kata kunci daripada kelas kontrol saya buat satu itu kelas kontrol. Yang mana nilainya dari 12 orang ada yang dapat nilai 7, 6, 5, 6 dan sampai pada 5. Sama dengan nilai yang pada ini 7 ya. 7, 6 sampai 5. Ini kelas kontrol. Saya lambangkan kelas kontrol itu kodenya adalah 1. Sedangkan kelas eksperimen yang kode ada dari nilai 8 sampai nilai 7 ini, oke, kelas eksperimen, itu saya lambangkan dengan 2. Dua ini menunjukkan kelas eksperimen. 8, 6 ini nilainya. Untuk melakukan pengujiannya, sangat sederhana caranya. Tinggal klik Analyze, itu Confirmance, habis itu Independent Sample T-Test. Ya, Independent Sample T-Test. Biasanya ini nilai ini itu terletaknya di sini. Nah, ya, tapi harus kita pindahkan ke sana. Ya. Independent Sample T-Test. Nah, selanjutnya ini ada kelas 1 dan 2. Grup variabelnya kelas 1 dan 2. Ini nilai apa namanya? Nilainya. Tinggal klik OK. Ya. Kita tunggu hasil yang ini tabel outputnya. Oke, kita lihat tabel outputnya. Independent Sample T-Test. Yang pertama kita lihat adalah kalau dari nilai uji T-nya. Kalau di sini uji T-nya ternyata nilainya 3,628. Nilainya kalau beda sedikit itu tidak masalah kalau dibandingkan dengan hasil secara biasa. Ini 3,628. Sedangkan pada hasil uji T di sini kita bisa lihat hasilnya adalah itu 3,625. Artinya tetap masih 3,6. Hasilnya sama. Ya. Jadi cara pertama kita bisa membandingkan hasil ini ya, dia harganya harga mutlak, membandingkan hasil ini dengan tabel, T-tabel. Ya, harga nilainya adalah nilai mutlak ya. Nilai mutlak. Nah, T-tabel. Kita bisa tabel, tapi jarang. Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan SPSS, kita tidak lagi melihat dari T-nya, tapi kita lihat dari signifikansinya. Apabila signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, artinya dapat kita katakan bahwa H0 ditolak, sedangkan HA-nya diterima. Yang hasilnya sama dengan yang ini. Ya. Kesimpulannya sama dengan yang ini. Itu dari signifikansinya, kecil daripada 0,5. Ya. Itu kalau uji T. Sekarang selanjutnya, jika sampel kelompok eksperimen dan kontrol berbeda. Kalau tadi kita lihat bahwa kelas eksperimen itu jumlah siswanya 12. Sedangkan kelas kontrol juga 12. Namun kalau ada kelas eksperimennya 12, sedangkan kelas kontrolnya 11, kita bisa menggunakan rumus ini kalau secara manual. Selanjutnya ada lagi yang namanya uji T berpasangan atau paired T-test. Ini biasanya digunakan bukan untuk membandingkan antara dua kelas, tetapi melihat bagaimana perubahan atau perbedaan hasil awal dan hasil akhir. Misalkan di dalam kelas statistika dan juga probabilitas ini, saya pada bagian awal saya memberikan pre-test, tes awal, melihat kemampuannya. Setelah belajar saya lakukan post-test, lihat akhirnya bagaimana perbedaannya. Apakah ada perbedaan sebelum diberikan pembelajaran statistika dengan setelah diberikan pembelajaran statistika, misalkan seperti itu. Itu disebut dengan menggunakan paired T-test. Maka di sini dikatakan bahwa perbedaan uji T berpasangan dengan uji T terletak pada jumlah kelompoknya. Jika pada uji T nilai kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok eksperimen, maka pada uji T berpasangan pada satu kelompok dibandingkan nilai awal dan akhirnya. Artinya nilai sebelum diberikan pembelajaran statistika selama 16 pertemuan, itu dilakukan tes dengan yang setelah diberikan ujian statistika, itu dilihat lagi tesnya, ujiannya atau UAS-nya gitu kan. Sebagai contoh, secara manual terlebih dahulu. Seorang guru ingin menguji metode pembelajaran baru terhadap penguasaan materi siswa. Maka guru tersebut melakukan penelitian pada satu kelompok siswa.
Sebelum diberikan perlakuan atau pembelajaran, siswa diberi pretest, diberi tes awal. Dan setelah perlakuan, siswa diberi post-test atau post-test akhir setelah dilakukan pembelajaran. Nilai pretest dan post-test disajikan dalam tabel berikut. Jadi sebelum diberikan suatu pembelajaran, ada dari 10 orang ada yang dapat 70, 60, 50, dan sebagainya. Setelah diberikan suatu pembelajaran, ternyata nilainya berubah. Ada yang berubah, ada yang sama, begitu. Tapi rata-rata di sini tidak adanya perubahan. 70 setelah pembelajaran naik 75, 60, 65. Di sini 15 orang ya, 15 bukan 10 tadi. Secara sederhana kita bisa melakukan dengan menggunakan rumus T hitung seperti ini. Tentukan hipotesisnya gimana, kriterianya gimana. Apabila T hitung lebih kecil dari T tabel maka handle diterima. Apabila T hitung lebih besar atau sama T tabel maka handle ditolak. Di sini kalau kita lihat secara statistika, secara biasa itu didapatkan hasil atau kesimpulannya adalah, langsung pada bagian akhir, didapatkan nilai T hitungnya 5,431. Artinya lebih besar daripada T tabel 2,142. Ya. Jadi untuk melihat T tabel kalian bisa lihat signifikansinya 0,05 di tabel. Coba download tabel daripada untuk uji T ini. Selanjutnya dari jumlahnya. Jadi kalau jumlahnya jumlah peserta 15 kurang 1 artinya 15. Untuk 14 siswa itu kalau alfa 0,05 T tabelnya berapa? Bisa dilihat seperti itu. Nanti ternyata T hitung lebih kecil lebih besar daripada T tabel. Kalau dilihat berdasarkan kriterianya, T hitung lebih besar dari T tabel. Artinya handle ditolak. Artinya terdapat perbedaan antara pretest dan post-test, yang mana kalau dilihat dari nilai rata-ratanya ternyata post-testnya itu lebih besar daripada pre-test. Ya. Artinya suatu metode pembelajaran baru berpengaruh baik terhadap penguasaan materi siswa. Karena rata-rata, kita lihat nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata siswa yang post-test 69, pre-test 53, artinya ada kenaikan. Artinya ada pengaruh. Sekarang kita bandingkan dengan melakukan pengujian dengan menggunakan SPSS. Ini saya sudah menginput datanya. Ya, ini nilai pretest sesuai dengan tabel. Kita lihat ya. Ya. Ini nilai pretest. Ya. Ini tadi sampai berapa? Saya lihat dulu. Sampai 15. Ya, sampai 15 orang. Ini nilai pretest, kita ganti tulisannya biar nampak. Ini pretest. Ya. Pretest. Sedangkan ini post-test. Ya, di situ klik data view, ini pretest, ini post-test. Sekarang kita ingin menguji dengan SPSS ini. Create analyze sama compartment. Sekarang yang dipilih adalah pirate sample t-test. Karena UJT berpasangan. Oke, pirate sample t-test. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ya. Sebenarnya ya ini kalau belum masuk di sini tinggal dimasukkan. Misalnya klik sini, misalkan ini ya. Sebenarnya datanya seperti ini. Oke. Nah, sebenarnya seperti ini. Pada bagian awal. Artinya tinggal kita masukkan ke tabel variabel 1. Ini variabel 1 pretest, post-testnya adalah variabel 2 post-test. Ya. Selanjutnya klik option, lihat ini tulis 95%. Artinya yang kita pakai tingkat kesalahannya adalah 0,05. Continue. Dan oke. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini ada pirate sample t-test. Pirate sample t-test. Dari nilai pirate sample t-test. Yang pertama kita lihat dari nilai rata-rata. Pretest 53, post-test 69. Kalau kita lihat dari hasilnya ini, itu sama dengan yang hasil daripada uji secara manual. 53 dan 69. 53 dan 69. Nah ya. Sekarang itu pun untuk uji T-nya pun hampir sama, 5,4
ya. Sedangkan pada ini juga uji T-nya adalah 5,431, hampir sama. 5,431, ini 432, masih 5,4 sama. Yang dilihat adalah kalau kita menggunakan SPSS adalah nol signifikansinya. Signifikansinya bagian ini. Ini kan 0,00, artinya lebih kecil daripada 0,05. Kalau hasilnya lebih kecil daripada 0,5, maka kalau kita lihat kriteria daripada yang tadi, ya, kalau lebih kecil daripada 0,5, itu artinya kalau kriterianya kalau kita menggunakan SPSS, itu H0-nya ditolak, H-nya diterima. Artinya apa? Pemberian metode pembelajaran baru itu berpengaruh terhadap penguasaan materi, atau dengan kata lain terdapat perbedaan hasil pretest dan post-test. Ya, itu beberapa cara penggunaan SPSS dan juga secara manual dalam melakukan uji T dan juga uji Peireti test. Oke, mungkin sampai di sini untuk pertemuan kita pada hari ini. Saya ingatkan kepada kalian semuanya, pada pertemuan selanjutnya, pada pertemuan ke-14, kita akan mengadakan kuis, ya, di Edmodo. Perhatikan lagi, kita akan mengadakan kuis. Silakan dipelajari lagi materi setelah UTS yang sudah kita bahas bersama. Setelah saya upload videonya dan juga tugas yang sudah saya berikan kepada kalian. Mungkin cukup untuk pertemuan hari ini. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.